أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, 7 hal ini sering dianggap sepele oleh perempuan dalam sholatnya. Padahal 7 kesalahan dalam menutup aurat perempuan ini bisa membatalkan sholat. Nah, apa saja 7 kesalahan itu? Berikut ini kami sampaikan penjelasannya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, rambut keluar dari mukena. Hati-hati dengan rambut perempuan, sebab sedikit saja rambut yang keluar dari kepalanya dan terlihat di wajah, maka bisa membuat sholatnya tidak sah dan batal. Demikian menurut pendapat madhab Syafi'iyah, sebagaimana yang diterangkan Imam Syarwani dalam Hawasyinya. Ia berkata, wajib menutup seluruh tubuh saat sholat bagi perempuan, kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Maksudnya mencakup rambut kepalanya dan bagian dalam telapak kakinya. Jadi, meskipun yang keluar itu hanya sedikit rambut, maka tetap saja membatalkan. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menegaskan, menutup aurat adalah termasuk syarat sahnya sholat. Jika ada sesuatu yang terbuka dari auratnya orang yang sholat, maka sholatnya tidak sah. Baik yang terbuka itu banyak atau sedikit, dan merupakan bagian dari yang terkecil. Sama saja dalam hal ini laki-laki dan perempuan. Baik orang yang sholat ada di hadapan orang atau di persepian, baik sholat sunnah, sholat fardu, sholat jenazah, tawaf, sujud tilawah, dan sujud syukur. Karena itu, sebelum memulai sholat, penting bagi perempuan untuk mengecek dan memastikan bahwa tidak ada satupun rambut yang keluar dari kepalanya. Untuk mengantisipasi hal ini, di samping memakai mukena, baiknya perempuan juga memakai daleman jilbab atau bandana brokat yang ketat untuk menahan rambut agar tidak keluar menutupi atau menempel di dahi. Sebab dengan itu, rambut akan aman dan tidak keluar batas, bahkan ketika melakukan gerakan-gerakan sholat. Kedua, terlihat bagian bawah dagu. Perhatikan bagian wajah saat pakai mukena. Jangan sampai ada bagian bawah dagu yang tidak tertutupi atau terlihat. Sebab batas wajah paling bawah bagi perempuan dalam sholatnya adalah ujung dagunya. Sehingga bagian di bawahnya adalah termasuk aurat yang wajib tertutupi. Imam Syairazi dalam Al-Muhadzab menjelaskan tentang batasan wajah perempuan yang boleh terbuka. Ia berkata, panjang wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai ke dagu dan ujung kedua tulang rahangnya, sedangkan lebarnya dari satu telinga ke telinga yang lain. Jadi, jika ada sedikit saja bagian bawah dagu yang terlihat atau tidak tertutupi, maka hal ini bisa membatalkan sholat. Demikian menurut pendapat Syafi'iyah, sebagaimana yang diterangkan Imam Haramain dalam Nihayatul Matlab. Ia berkata, adapun wanita yang merdeka, maka keseluruhan badannya dalam hukum sholat adalah aurat, dari ujung atas sampai telapak kakinya, kecuali wajah dan 2 telapak tangan.
Imam Mawardi dalam Al-Hawi menjelaskan, jika sebagian aurat perempuan terbuka, meski hanya sedikit, sedangkan ia mampu menutupinya, maka sholatnya menjadi batal. Bahkan menurut sebagian ulama Syafi'iyah, ujung dagu termasuk bagian dari aurat perempuan yang harus ikut tertutupi pula. Sebab pangkal dagu tidak akan dapat tertutup semua, kecuali jika menutup ujung dagu. Karena itu, ujung dagu wajib ditutupi dengan argumen kaidah fikih, perkara yang menyebabkan ketidaksempurnaan kewajiban kecuali dengannya, maka ia hukumnya wajib. Nah, untuk kehati-hatian, maka sebaiknya perempuan menarik mukenanya ke atas hingga menutupi sisi dagunya. Ketiga, terlihat pergelangan tangan saat mengangkat tangan. Bisa terjadi saat perempuan bertakbir mengangkat kedua tangannya, mukenanya sedikit melorot, sehingga terlihat bagian pergelangan tangannya dari arah atas. Nah, jika hal ini terjadi, dan ia tidak segera menutupinya dalam waktu minimal tumakninah sholat, yakni kadar waktu mengucapkan subhanallah, maka sholatnya menjadi batal dan tidak sah. Demikian ini, karena pergelangan tangan termasuk bagian dari aurat wanita yang harus tertutup ketika sholat, dan arah atas termasuk arah yang harus tertutupi. Imam Taqiyuddin dalam Kifayatul Akhyar menjelaskan, dan auratnya perempuan yang merdeka di dalam sholat adalah seluruh badannya, kecuali wajah dan dua tapak tangan, baik bagian luar maupun dalamnya, hingga dua pergelangan tangan. Syekh Sa'id Al-Hadrami dalam Bushrul Karim menjelaskan, kecuali wajah dan dua tapak tangan, bagian dalamnya maupun luarnya, hingga dua pergelangan tangan, maka wajib menutupi keduanya, sebab keduanya adalah ujung dari yang wajib tertutupi. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in berkata, dan wajib menutup aurat dari arah atas dan semua sisi, tapi tidak wajib dari arah bawah. Sebab itu, berhati-hatilah memilih mukena. Carilah mukena yang pas dengan ukuran tangan kita. Jangan sampai mukena yang dipakai memberi peluang terbukanya pergelangan tangan saat melakukan gerakan-gerakan sholat, terutama saat mengangkat kedua tangan. Keempat, bagian kaki ada yang terbuka atau terlihat. Hati-hati saat melakukan gerakan rukuk dan sujud. Jangan sampai ada bagian dari kaki yang terbuka dan terlihat. Karena bagi perempuan, semua bagian kakinya terbilang aurat, yang jika ada sedikit saja yang terbuka dan tidak segera ditutup, maka bisa membatalkan sholat. Demikian pendapat yang diikuti mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah, berdasarkan keterangan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda mengenai masalah menjulurkan ujung pakaian, aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami kaum wanita? Nabi menjawab, julurkanlah sejengkal. Lalu Ummu Salamah bertanya lagi, kalau begitu kedua bagian bawah kaki akan terlihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu julurkanlah sehasta. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Imam Rafi'i dalam Fathul Aziz menerangkan, dan punggung telapak kaki merupakan aurat dalam sholat. Imam Syarwani dalam Hawasyinya mengingatkan, tapi ia wajib menjaga dalam sujudnya dari terangkatnya pakaian dari bagian dalam telapak kaki, sebab ia membatalkan, maka ingatlah itu. Kelima, dahi tertutup mukena ketika sujud. Perhatikan bagian dahi saat sujud, sebab dahi termasuk anggota sujud yang wajib terbuka dan harus menempel di tempat sujud, meski hanya sedikit saja.
Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, sujud di atas dahi atau kening adalah wajib, tanpa ada perbedaan menurut kami. Yang terbaik adalah sujud semuanya. Jika hanya sekedar menempel sekiranya cukup dinamakan sujud, maka sujudnya sah tapi dimakruhkan, dengan makruh yang cenderung membolehkan. Pendapat inilah yang benar, sebagaimana yang dinyatakan Imam Syafi'i dalam dan didukung oleh mayoritas ulama madhab. Imam Mawardi dalam Al-Insaf berkata, sah sujud dengan sebagian anggota sujud, menurut madhab yang kuat. Jadi, jangan sampai keseluruhan dahi tertutupi oleh mukena, sehingga yang menempel di tempat sujud hanya mukenanya saja. Hal ini bisa menjadikan sholatnya tidak sah dan batal. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in menjelaskan, jika ia sujud di atas sesuatu yang bergerak sebab gerakannya, seperti ujung sorbannya, maka sholatnya tidak sah. Jika ia sujud di atas ujung sorban tersebut, maka sholatnya batal bila disengaja dan tahu akan keharamannya. Namun jika ia tidak sengaja, maka ia mengulangi sujudnya. Keenam, telapak tangan tertutup mukena ketika sujud. Saat sujud, usahakan keseluruhan telapak tangan dalam kondisi terbuka, atau minimalnya sebagiannya harus ada yang terbuka, meski hanya sedikit. Sebab telapak tangan termasuk anggota sujud yang wajib terbuka dan harus menempel di tempat sujud. Demikian pendapat yang diikuti madhab Syafi'iyah, seperti yang disebutkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Ia menyebutkan, ulama Syafi'iyah mensyaratkan sujud dengan perut telapak tangan dan perut jari kedua kaki. Artinya peletakan satu sisi dari setiap 7 anggota sujud, seperti dahi, itu sudah memadai. Jika di telapak tangan terdapat kaus tangan atau mukena yang menutupi, sehingga ia sujud di atasnya, maka sujud yang seperti ini dianggap tidak sah menurut madhab Syafi'i. Imam Yahya Al-Imrani dalam Al-Bayan fi Madhabil Imam Syafi'i menyebutkan, jika ia sujud dengan penghalang yang menempel bersamanya, seperti ujung lipatan sorbannya, ujung kaos tangannya, ujung kain, atau telapak tangannya, lalu ia sujud padanya, maka itu tidak mencukupi. Karena itu, perlu hati-hati dengan mukena ukuran lengan yang terlalu panjang, ataupun ruang telapak tangan yang terlalu lebar. Sebab mukena yang seperti ini cenderung menyulitkan telapak tangan untuk menempel di tempat sujud. Ketujuh, jari telapak kaki tertutup mukena ketika sujud. Tak jarang, saat perempuan sujud, jari-jari telapak kakinya tertutupi oleh mukena atau kaos kaki yang dipakai, sehingga yang menempel di tempat sujud bukannya jari telapak kaki, tapi justru mukenanya atau kaos kakinya. Sujud yang demikian ini, menurut madhab Syafi'i dianggap tidak sah, sebab jari telapak kaki termasuk anggota sujud yang harus terbuka dan wajib menempel di tempat sujud. Imam Nawawi Al-Jawi dalam Nihayatuz Zain menerangkan, dan sebagaimana wajibnya sujud dengan meletakkan sebagian dahinya, wajib pula meletakkan sebagian kedua lututnya, sebagian perut kedua telapak tangannya, dan perut jari-jarinya, bukan selain keduanya. Karena itu, sebaiknya perempuan memakai mukena yang sedikit longgar bawahannya, agar jari kakinya mudah untuk ditempelkan di tempat sujud.